Halo Sobat Anime, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng terlibat dalam suatu pertarungan antara leluhur Guild War Spirit dan juga klan Ji dan juga aliansinya. Tapi di tengah-tengah pertarungan antara Master, Feng pun tidak berani ikut campur karena memang kekuatan mereka di luar jangkauan Feng. Lantas, Feng pun memutuskan untuk masuk ke dalam Tower Asura, di mana di tempat itu disegel seorang World Spiritus ungu. Dan dengan kesepakatan mereka bertiga antara Feng, Egi, dan juga Gukong, Feng pun melepaskan suatu segel yang mengunci World Spiritus itu. Dengan kesepakatan Feng dan juga Gukong ini sebagai seorang World Spiritus ungu yang sangat kuat, tiba-tiba ia muncul di tengah-tengah pertarungan para leluhur dan memaksa mereka untuk berhenti sejenak. Tapi karena leluhur dari klan Ji sangat songong, memaksa si Gukong ini mengeluarkan World Spirit-nya untuk menekan dan juga menghancurkan leluhur dari klan Ji. Sebelum Gukong ini mengeksekusi para leluhur yang ada di tempat ini, muncullah seorang kaisar dari dinasti Jiang. Kaisar yang mencoba untuk bernegosiasi dengan Gukong ini, ternyata mereka pun tidak mencapai suatu kesepakatan. Karena Gukong ini meminta bayaran kompensasi sebanyak 10 juta Proven Bits, dan itu jumlah yang sangat banyak. Dan hal itu pun memaksa Kaisar mengeluarkan aura rajanya untuk menekan Gukong itu. Tapi Gukong ini pun tidak peduli dengan aura itu karena Gukong ini merupakan makhluk yang sangat kuat. Kaisar yang tahu sejarah panjang Gukong yang sangat luar biasa ini membuatnya pun tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti permintaan Gukong untuk menyerahkan 30 juta Proven Bits dalam waktu 10 hari. Dan jika tidak, maka seluruh orang yang ada di tempat ini termasuk klan dan juga sekte mereka akan dihancurkan. Tapi karena jumlah itu terlalu banyak, lantas Kaisar pun dan juga para sekte ini meminta waktu untuk memberikan itu semua. Dan saat ini ia hanya memberikan sebanyak 300.000 Proven Bits sebagai uang muka. Dan sisanya akan dicicil nantinya. Dan Gukong itu pun setuju karena memang 30 juta Proven Bits itu jumlah yang sangat luar biasa banyak. Sementara menunggu uang yang harus dibayarkan oleh sekte besar, Feng dan juga Gukong ini beristirahat di mansion milik dinasti Jiang. Di sana, Gukong pun menjelaskan sejarah panjangnya, di mana awalnya ia hanya seekor monyet biasa yang menemukan suatu harta karun yang ditinggalkan oleh seorang World Spiritus Gold. Dengan harta karun itulah ia mendapatkan suatu kekuatan hingga berubah menjadi seorang beast yang memiliki suatu kecerdasan. Ia juga mengatakan kalau dirinya lah yang membangun suatu koloni di dalam Gunung Thousand Monster yang beberapa waktu lalu Feng datangi. Gukong ini juga menceritakan kepada Feng sebab awal ia tersegel di dalam Tower Asura. Ia mengatakan hal itu dapat terjadi karena dirinya ini terlalu percaya diri dengan kemampuannya untuk mendapatkan suatu dividen yang ada di dalam tower itu. Padahal sebelumnya ia telah diperingatkan oleh seorang World Spiritus Gold kalau kemampuannya tidak cukup kuat untuk mengambil harta yang ada di dalam sana. Gukong juga mengatakan kalau segel yang mengurungnya itu barulah tingkat pertama dan masih banyak penghalang di dalamnya. Dan ia meminta agar Feng untuk tidak masuk ke dalam sana sebelum level kultivasi Feng berada di ranah Martial Lord. Martial Lord sendiri berada di atas level kultivasi Heaven, yang bahkan saat ini Feng saja masih berada di ranah Proven dan itu masih sangat jauh. Setelah pembicaraan Feng dan juga Gukong ini, ternyata Gukong ini bertemu dengan Kaisar. Sedangkan Feng dia bertemu dengan Wuxiang, itu loh bocah yang diselamatkan Feng di jebakan pasir isap beberapa waktu lalu. Di sana mereka pun berbicara panjang lebar tentang Wuxiang yang merupakan calon kaisar dari dinasti Jiang. Dan inti dari pembicaraan mereka, Wuxiang pun mengajak Feng dan juga Ziling untuk ikut bersama dirinya ke wilayah timur untuk belajar di suatu akademi terbaik. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ziling di 2 part sebelumnya, kalau wilayah timur itu penuh dengan orang-orang yang sangat kuat. Bahkan orang cupu di daerah itu akan menjadi orang yang sangat kuat dan luar biasa di 9 provinsi. Bahkan dinasti Jiang yang merupakan kaisar di tempat ini hanya merupakan seorang bangsawan kecil yang tidak akan diperhitungkan di wilayah timur. Dan Feng pun setuju kalau ia akan pergi ke wilayah timur nantinya setelah ia melepaskan segel yang mengurung 2 orang wanitanya, yaitu Sumai dan juga Surou. Setelah itu, Feng pun pergi menemui Gukong. Di sana, Gukong pun menjelaskan kalau ia akan pergi bersama dengan orang-orang dinasti Jiang untuk membuka suatu makam kaisar. Ia pun mengajak Feng untuk masuk ke dalam sana bersama dirinya. Feng pun mengatakan kalau ia pernah masuk ke dalam makam kaisar dan mendapatkan 2 buah skill misterius, yaitu White Tiger dan juga Black Tortoise. Tapi Feng pun mengatakan kalau dirinya tidak cukup kuat untuk masuk ke dalam pintu makam keempat yang ada di kota Vermilion Bird.
Gukong pun mengatakan untuk santuy-santuy saja ia meminta Feng untuk ikut bersama dirinya karena di dalam pemburuan makam akan memiliki banyak sekali sumber daya dan juga keuntungan yang dapat didapat oleh Feng. Dan selama ada dirinya, Feng pun tidak perlu risau dengan keselamatan nyawanya. Dan ia juga memberikan sebanyak 300 Proofon Beads yang diberikan oleh dinasti Jiang kepada Feng. Karena memang dirinya sama seperti Zhang dan juga Ziling yang tidak membutuhkan sumber energi eksternal. Dan pada malam harinya, Feng pun yang sedang party bersama rekan-rekannya ternyata mereka diawasi oleh leluhur dinasti Jiang. Di sana juga ada seorang World Spiritus biru yang sebelumnya pernah muncul di part 23. Ia melaporkan kepada leluhur dari dinasti Jiang kalau ia telah gagal menemukan seorang bocah yang memiliki Dividend Body di provinsi Asura. Tapi ternyata leluhur ini telah tahu siapa orang yang mereka cari. Dan ia menduga kalau orang itu sebenarnya tidak memiliki Dividend Body, tapi memiliki suatu kekuatan yang lebih hebat daripada Dividend Body. Dan itu sepertinya memiliki suatu garis keturunan kaisar. Orang itu adalah Chu Feng yang sedang makan mie sedap rasa soto di bawah sana. Setelah dari dinasti Jiang, Feng pun kembali ke tempatnya, yaitu ke tempat Suro dan juga Sumai. Di sana ia akan melepaskan segel mutiara di dalam tubuh wanitanya. Tapi di sana Gukong pun yang akan melakukan hal itu. Ia memberitahu kepada Feng kalau peluangnya cukup kecil dan akan berakibat fatal. Dan jika ia gagal dalam melakukan tugasnya, bukan cuma 2 orang ini yang akan mati, tapi provinsi Asura juga bisa lenyap karena efek dari ledakan mutiara yang sangat luar biasa yang masuk ke dalam tubuh wanita itu. Di sini Gukong juga mengatakan kalau dirinya tidak akan dapat mengeluarkan mutiara itu, tapi ia akan mencoba menyegelnya saja di dalam tubuh wanita itu. Dan kemungkinan jika ia berhasil, mutiara itu akan dapat memberikan suatu kemampuan spesial kepada pemilik tubuh. Dan Feng pun setuju dengan semua resiko yang ada. Gukong yang melakukan formasi pelepasan segel ia terlihat cukup kesulitan. Bahkan ia juga harus meledakkan goa itu dan juga gunung yang ada di atasnya. Ya, walaupun pada akhirnya ia dapat menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Yang pada akhirnya orang-orang yang ada di Sekte Azure Dragon pun yang tinggal di dalam goa, mereka harus mencari tempat lain untuk bermukim. Dan mereka pun saat ini ternyata tinggal di tempat baru, di mana Sekte Azure Dragon dibangun ulang oleh orang-orang dari dinasti Jiang. Sementara di tempat lain di Sekte Void, mereka sedang dalam masalah besar karena mereka kehilangan sumber mata pencarian mereka. Karena di area tambang di dekat sekte mereka harus direbut oleh Sekte Flower. Karena saat ini Sekte Void juga harus pindah tempat setelah mereka berselisih dengan Sekte Flower. Hal itu pun terjadi karena pendiri Sekte Flower mendapatkan suatu berkah kekuatan yang dapat memaksa Sekte Void untuk segera pergi dari tempat mereka saat ini. Jika kalian ingat, Sekte Void ini adalah sekte yang diminta bantuannya oleh Feng di part 19 dan juga part ke-20. Master Sekte Void pun mendapatkan suatu saran dari para tetua untuk segera meminta bantuan dari Feng. Karena seorang World Spiritus abu-abu yang telah meminta bantuan mereka beberapa waktu lalu dan juga memasang pelindung untuk sekte mereka rumornya adalah Feng. Tapi Master Sekte pun tidak berani meminta bantuan dari Feng karena itu hanyalah rumor. Dan jika hal itu memang benar adanya, ia tetap tidak berani melakukannya. Karena saat Sekte Azure Dragon dihancurkan oleh Sekte Lingyun, mereka, Sekte Void tidak melakukan apapun untuk membantu Sekte Azure Dragon. Dan mereka pun hanya dapat menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka terlibat suatu perselisihan dengan Sekte Flower. Dan tak lama setelahnya muncullah orang-orang dari Sekte Flower di wilayah Sekte Void. Mereka datang ke tempat ini karena mereka tahu kalau Sekte Void memiliki cukup banyak anak-anak berbakat. Jadi ia datang ke tempat ini untuk memintanya, lebih tepatnya memaksa anak-anak berbakat yang dimiliki oleh Sekte Void untuk pindah ke Sekte Flower. Dengan kekuatan yang dimilikinya dan tidak mungkin dapat dikalahkan oleh Sekte Void, membuat Master Flower pun begitu leluasa meminta anak-anak berbakat dari Sekte Void untuk ikut bersama dirinya pindah ke Sekte Flower. Dan Master Sekte Void pun hanya dapat pasrah. Tapi tak lama setelahnya, Feng pun tiba. Ia datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Master Sekte Void. Master Sekte Void tidak percaya kalau ternyata Feng benar-benar seorang World Spiritus abu-abu yang pernah memiliki kontrak bersama dengannya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Feng. Feng juga meminta untuk orang-orang dari Sekte Void untuk berdiri dan jangan pernah berlutut kepada dirinya. Tapi tidak dengan orang-orang dari Sekte Flower. Mereka harus berlutut karena Feng seorang World Spiritus biru saat ini yang memiliki suatu status dan juga kedudukan yang sangat tinggi di tempat provinsi Asura. Dan ternyata tujuan Feng datang ke Sekte Void karena ia ingin membentuk suatu aliansi dengan Sekte Void dengan Sekte Azure Dragon.
Dan di sini Feng pun akan menjamin keamanan dari Sekte Void yang berada di bawah namanya, yang merupakan seorang World Spiritus biru. Dan tentu saja Master Sekte Void pun bersedia mentandatangani berkas aliansi. Dan untuk Master Sekte Flower, ia mendapatkan suatu gamparan dari Feng karena telah mencoba membajak Sekte Void. Dan sebenarnya hal itu adalah suatu hal yang wajar untuk dilakukan oleh Sekte Flower terhadap sekte yang lebih kecil daripada dirinya. Tapi apa saja mereka tidak tahu kalau Sekte Void memiliki suatu hubungan dengan Chu Feng. Feng pun memang tidak mengeksekusi orang-orang dari Sekte Flower, tapi Feng pun meminta mereka untuk pergi dari tempat ini dengan cara berguling botol. Dan hal itu pun tidak dapat diterima oleh para tetua Sekte Flower karena mereka merasa telah dipermalukan. Tapi tanpa banyak bicara, Feng pun langsung mengeksekusi orang-orang yang mencoba memprotes perintah dari dirinya. Dan di sini Feng pun juga mengusir orang-orang yang telah berkhianat dari Sekte Void dan juga mengeksekusi beberapa orang sebagai tindakan tegas bahwa pengkhianatan itu tidak layak untuk diampuni. Ternyata tujuan Feng datang ke Sekte Void bukan cuma untuk membentuk suatu aliansi, tapi ia datang ke tempat ini untuk pergi menuju Menara Void, di mana di tempat itu terdapat suatu kesadaran leluhur dari Sekte Void, hantu atau leluhur, ya begitulah dari Sekte Void. Di sana leluhur itu pun tahu kalau Feng datang ke tempat ini untuk menyerap sumber energi miliknya. Dan ia pun mengizinkan Feng untuk melakukannya. Tapi ia meminta agar Feng membantu Sekte Void, agar Sekte Void tidak hancur terlalu cepat. Dan Feng pun berjanji kalau ia akan melindungi Sekte Void selama ia masih hidup. Setelahnya, Feng pun mengeluarkan Egi dari dalam tubuhnya. Dan di sana Egi pun dengan santuy ia menyerap sumber energi yang terdapat di dalam tubuh dari leluhur pendiri Sekte Void. Di sana juga Feng pun menyadari kalau ada suatu batu Heaven Power. Dan ia pun menyerap itu semua karena batu itu juga mengandung suatu kekuatan yang dapat ia serap. Setelah menyerap itu semua, Feng pun makan malam bersama dengan para tetua sekte dan juga beberapa teman-temannya. Di antaranya ada Wakil Master Guild World Spirit, Feng, Ziling, dan juga beberapa World Spiritus abu-abu biru yang dimiliki oleh dinasti Jiang. Mereka yang sedang asik kasih makan malam bersama tiba-tiba melihat ada suatu cahaya merah yang sangat menyilaukan mata. Dan ternyata sumber cahaya itu berasal dari bola api yang sangat besar di atas mereka. Bola-bola api itu pun ternyata entah datang dari mana, yang jelas bola itu mengarah kepada Sekte Void. Pak Tua ini sebagai seorang World Spiritus biru yang paling senior di tempat ini, ia meminta mereka semua yang ada di tempat ini untuk membangun suatu susunan formasi World Spiritus biru bersama-sama untuk melindungi tempat mereka. Dan yang anehnya, yang membangun susunan formasi itu terdiri dari 4 orang World Spiritus biru. Tapi Zhang di sini yang bukan seorang World Spiritus biru, ia dapat mengimbangi dan juga membantu membangun susunan formasi. Susunan formasi yang dibangun oleh orang-orang ini memang sangat kuat yang dapat melindungi tempat ini dari bola api raksasa yang mengarah kepada mereka. Pak Tua ini pun merasa kalau api itu sangat mencurigakan dan Pak Tua itu pun memutuskan untuk masuk lebih jauh ke dalam sumber api itu untuk menyelidikinya. Tapi untuk masuk ke dalam sana, seorang kultivator Tirana Heaven pun tidak cukup kuat untuk masuk dengan tekanan yang sangat kuat dari dalam sana. Begitu juga dengan Feng, ia tidak cukup kuat untuk masuk dengan tekanan yang mengerikan seperti itu, karena memang tekanan di sana terlalu kuat. Tapi tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan ternyata itu berasal dari Ziling yang membagi ketahanan api Dividend Body miliknya untuk melindungi Feng. Dan di dalam sana, Feng pun meminta Ziling untuk tidak membagi kekuatannya kepada dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua itu. Jika Feng memang tidak cukup kuat untuk masuk ke dalam ini, maka tidak perlu dipaksakan untuk masuk ke dalam lebih jauh. Mendengar itu, Egi pun sedikit kesal. Ia meminta agar Feng mengeluarkan dirinya, agar mereka tahu kalau Feng ini memiliki suatu dukungan yang sangat kuat seperti dirinya, yang merupakan seorang World Spiritus Asura. Dengan munculnya Egi di tempat ini, Egi pun langsung mengeluarkan auranya untuk melindungi dan juga membuka jalan untuk mereka semua, sembari menyombongkan dirinya kalau ia adalah seorang World Spiritus Asura, World Spirit yang paling kuat yang pernah ada. Waduh. Mereka yang masuk lebih dalam lagi, ternyata tekanan pun semakin kuat yang membuat Ziling pun tidak tahan lagi untuk masuk lebih jauh lagi. Begitu juga dengan Wakil Master Guild. Jadi saat ini Feng dan juga seniornya saja yang masuk ke dalam sana untuk lebih jauh lagi. Tapi tak lama setelahnya, seniornya itu pun langsung merasakan tubuhnya tidak kuat lagi karena tekanan ini semakin tidak masuk akal. Egi pun mengatakan sebenarnya kultivasi Pak Tua itu tidak ada masalah untuk masuk lebih jauh. Tapi sayangnya fisiknya sudah terlalu tua yang membuatnya tidak tahan dengan tekanan ini.
Feng dan juga Eggy yang masuk lebih dalam lagi tanpa diduga. Di dalam sana mereka bertemu dengan seseorang yang memiliki level kultivasi berada di ranah martial lord. Sini Eggy pun memperingatkan Pak Tua itu untuk tidak mendekati mereka lebih dekat lagi karena Eggy tahu ini cukup berbahaya. Tapi sayangnya kekuatan Eggy pun tidak berguna untuk melawan Pak Tua itu. Bahkan Eggy pun dapat ditangkapnya dengan santuy. Ia juga tidak menduga kalau ada seorang bocah nakal yang dapat membuat kontrak dengan seorang World Spirit yang memiliki darah Asura. Melihat Eggy dapat ditangkap dengan sangat mudah, membuat Feng pun tahu kalau orang tua itu terlalu kuat untuk dapat ia hadapi. Dan Feng pun menduga kalau Pak Tua itu merupakan seorang World Spiritist God. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua itu. Ia juga mencoba menyerang Feng dengan tangannya. Tapi serangan yang dilepaskan oleh Pak Tua itu tidak tahu untuk tujuan apa. Yang jelas serangan tapak Buddha yang dilepaskan oleh Pak Tua itu terserap ke dalam tubuh Feng. Yang membuat Pak Tua itu pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau di ujung dunia ternyata ia menemukan seorang bocah nakal seperti ini. Dan Pak Tua itu juga mengampuni Feng dan juga Eggy yang telah menyinggung dirinya. Dan setelahnya orang tua itu pun langsung pergi begitu saja. Dan ternyata sumber api besar yang muncul di depan mereka itu berasal dari Beast ini, yang merupakan salah satu hewan yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Gukong yang merupakan seorang World Spiritist ungu. Tapi yang membuat Eggy sangat kesal ternyata energi yang terdapat di dalam Beast ini telah diserap oleh seorang World Spiritist God yang tadi. Jadi yang tertinggal di tempat ini hanyalah bangkai burung raksasa. Dan tak lama setelahnya Gukong beserta orang-orang dari dinasti Jiang datang. Mereka datang setelah melihat ada bola api besar di tempat ini. Kakeknya Ziling yang datang bersama orang-orang dinasti Jiang yang mengatakan kalau Beast ini memiliki nama Inferno Divine Bird yang memiliki level kultivasi berada di ranah Martial King. Di sini kakeknya Ziling pun yang melihat ada Feng yang mengatakan dan langsung membawa Feng karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan empat mata bersama Feng. Dan di atas sana Pak Tua itu pun langsung mengunci dimensi. Kakek tua ini pun berbicara kepada Feng tentang keluarganya Ziling. Kakek tua ini pun tahu kalau cucunya memiliki suatu perasaan dengan Feng dan mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Tapi kakeknya pun memberikan suatu Feng fakta menarik. Ia mengatakan kalau sebenarnya orang tua Ziling masih hidup. Dan ia juga mengatakan kalau sebenarnya ia dan juga Ziling merupakan seorang bangsawan yang terkenal di wilayah timur. Dan kehidupan mereka pun sangatlah tenang, tapi semua berakhir ketika Ziling lahir. Kelahiran Ziling membuat suatu perubahan besar kepada keluarga mereka. Karena kelahiran Ziling mendapatkan suatu berkah dari surga, yaitu Dividend Body yang dilahirkan bersama dengan Ziling. Kemunculan Dividend Body itu ternyata diketahui oleh seorang bangsawan besar yaitu Immortal Execute Art Villago. Yang intinya merupakan bangsawan besar di tempat wilayah timur. Mereka pun tahu kalau Ziling memiliki Dividend Body dan langsung mendatangi keluarga Ziling. Keluarga bangsawan itu pun meminta dan akan memasukkan Ziling ke dalam keluarga mereka. Dan sebenarnya hal itu pun wajar-wajar saja. Tapi hal yang tidak dapat diterima karena ternyata Pak Tua itu memberikan suatu obat khusus yang diklaim dapat memberikan suatu kestabilan kepada penggunanya. Obat yang diberikan kepada Ziling. Tapi nyatanya obat itu adalah suatu racun yang sangat mematikan. Suatu racun kuno yang diberikan oleh leluhur dari keluarga bangsawan itu. Racunnya akan membunuh Ziling dan juga pasangannya jika saja Ziling mengewew-ewew sebelum usianya mencapai 20 tahun. Dan itulah sebabnya kenapa Ziling tidak mau ewew dengan Feng. Dan yang tidak dapat diterima ternyata keluarganya Ziling tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakeknya ini. Dan hal itu pun memaksa kakek tua ini membawa kabur Ziling. Karena ia tidak mau cucunya harus terlibat dalam suatu masalah yang sangat pelik. Dan hal itu pun memaksa dirinya harus berbohong kepada Ziling kalau keluarganya telah tewas semua. Dan kenapa kakek tua ini baru mengatakannya sekarang? Ya, karena sebenarnya saat ini orang tua Ziling telah tiba di 9 provinsi dan akan menjemput anak gadisnya. Kakek tua ini pun tahu jika saja Ziling tidak mau menerima takdir itu dan kembali ke wilayah timur. Ia yakin orang-orang dari 9 provinsi pasti akan segera dimusnahkan oleh orang-orang dari wilayah timur. Karena memang kekuatan orang-orang dari wilayah timur sangat mengerikan. Bahkan dinasti Jiang yang merupakan bangsawan dan juga kaisar di 9 provinsi hanyalah suatu bangsawan lokal yang tidak diperhitungkan. Atau bahasa lainnya hanya kroco-kroco di wilayah timur. Dan kakek tua ini pun tahu jika pembantaian itu benar-benar terjadi karena Ziling tidak mau ikut, maka ia meminta agar Feng untuk segera pergi dari 9 provinsi. Kini kakeknya Ziling pun membawa Feng kembali menemui Ziling dan juga keluarganya.
Dan kini untuk pertama kalinya Feng pun bertemu dengan orang tuanya Ziling, calon mertua. Waduh. Dan orang tua Ziling pun juga mengatakan kalau ia harus membawa Ziling bersama mereka karena Ziling telah memiliki calon suami, yang menandakan hubungan cinta-cintaan antara Feng dan juga Ziling harus berakhir di tempat ini. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Waduh, putus. Gagal lihat di EW sama garis montok. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.